Selama 6 tahun saya bekerja di sini memang tidak ada sumber listrik sama sekali. Jadi pelayanan kesehatan di saat malam hari itu kami mengalami kendala dalam hal adalah penerangan maupun sumber listrik untuk alat-alat emergensi yang dipakai. Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian kami ingin sekali bahwa fasilitas kesehatan ini bisa diakses oleh masyarakat dengan baik, karena kami percaya dari desa-desa terpencil ini, dari desa-desa terjauh ini akan lahir generasi-generasi yang sehat, generasi yang cerdas, yang kemudian menjadi generasi yang siap membangun Indonesia di masa depan. Jadi jangan sampai yang di pinggiran, jangan sampai yang di lokasi terpencil seperti ini membuat Bapak Ibu semuanya berkecil hati, tapi ternyata ketika diperjuangkan ternyata kita bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kita sebagai warga negara. Dan ya, ini bagian dari upaya kecil kami membantu pemerintah, kami dari sektor non pemerintah membantu untuk mendorong pemetaan pembangunan begitu. Kami yakin bahwa semua orang itu berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama dimanapun berada. Jadi semua orang berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama dan juga berhak mendapatkan fasilitas akses listrik yang sama. Kalau nggak ada listrik, bagaimana kemudian bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik? Tadi sudah diceritakan bagaimana alat-alat lengkap, tapi kemudian ternyata tidak bisa optimal digunakan, ataupun kalau misalnya digunakan, ternyata yang lain harus mati semuanya, baru ada satu alat yang bisa dinyalakan. Seperti kalau kita cek itu ada oksigen konsentrator, yang kalau ketika sesak itu bisa digunakan untuk membantu pernafasan, itu bisa dinyalakan dengan janja, tapi semua harus dimatikan dan cuma itu yang bisa menyala. Nah, karena kami yakin bahwa semua warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang setara dimanapun berada, maka kami berupaya mengambil sedikit peran dalam upaya pemerataan pembangunan ini, salah satunya dengan pengadaan akses listrik tenaga surya bagi puskesmas-puskesmas di daerah terpencil di Indonesia. Kalau kemarin saya sempat cerita, Puskesmas Padang Alang ini akan menjadi puskesmas ke-11 di Indonesia yang mendapatkan akses listrik melalui Berita Khatulistiwa. Ini kita pergumulan panjang, karena ketika kita berbicara soal pelayanan kesehatan, maka kita bicara soal mutu, tidak pernah lepas dari pemenuhan sarana dan prasarana dasar, terutama di dalam ini adalah listrik. Masyarakat bisa bawa lampu emergensi dari rumah, tetapi dia tidak bertahan karena casnya tidak maksimal untuk menerangi ruangan khusus untuk pelayanan itu. Jadi memang kehadiran di sini memang sangat kami butuhkan, dan ini memenuhi harapan masyarakat. Tahun lebih berproses, dan tidak hanya berproses tapi ada titik di mana saya pasrah bahwa kayaknya tidak dijawab. Tetapi ada sesuatu di hati kecil saya bahwa saya percaya bahwa apa yang saya lakukan dari hati pasti Tuhan memperhitungkan itu. Dalam penggalangan komitmen ini, kenapa kami mengundang Bapak Ibu sekalian? Meskipun ini nanti akan dipasangnya di puskesmas, tapi kami berharap Bapak Ibu semuanya sebagai masyarakat yang berada di wilayah Puskesmas Padang Alang otomatis akan mengakses fasilitas kesehatan di sini, sehingga Bapak Ibu semuanya bisa merasa memiliki, membantu menjaga, membantu memantau
memastikan bahwa manfaat dari PLTS ini bisa terus berkelanjutan. Itu yang kami harapkan.